Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Lestari Armanda dengan NPM 192151085 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang proposal seminar analisis kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence siswa SMA. Tentunya di dalam proposal ini kita harus memasukkan di bab satunya itu adalah pendahuluan yang terdiri salah satunya itu dari latar belakang masalah. Nah, menurut Profesor Herman H. Horn, beliau berpendapat bahwa pendidikan adalah suatu proses dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk yang telah berkembang secara fisik dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan seperti teman investasikannya dalam alam, intelektual, emosional, dan kemauan manusia. Nah, tentunya hal tersebut juga menjelaskan bahwa kegunaan pendidikan juga membantu untuk memahami karakteristik serta didiknya. Nah, apakah termasuk anak yang lambat dalam belajar atau yang cepat dalam belajar. Nah, dengan mengetahui karakteristik ini, guru juga dapat mendesain pendekatan belajar untuk anak didik yang berbeda-beda. Nah, sehingga pembelajaran dapat dilakukan secara optimal. Nah, inti persoalan pendidikan ini terletak pada anak didik sendiri, karena pendidikan adalah perlakuan terhadap anak didik yang secara psikologis atau pengobatan yang harus dilakukan secara selaras dengan anak didiknya. Nah, dengan persoalan psikologi yang berperan dalam proses pendidikan, anak juga dapat terjawab apabila pendidik itu dapat memberikan bantuan kepada peserta didiknya agar berkembang secara wajar melalui bimbingan dan konseling, mempersembahkan bahan pembelajaran yang terstruktur dan berkualitas. Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas, kita dapat simpulkan melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa pendidik adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak yang ditujukan kepada pendewasaan anak itu sendiri. Nah, atau lebih tepatnya itu membantu anak agar cukup dalam bercakap, melaksanakan tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan juga merupakan hal yang tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan. Pendidikan juga pada dasarnya sudah ada pada saat manusia diturunkan ke bumi ini. Nah, pendidikan juga merupakan proses terus-menerus atau tidak pernah berhenti. Dengan semakin berkembangnya perbedaan manusia, maka masalah di dunia akan semakin kompleks, termasuk dalam masalah tujuan pendidikan. Selanjutnya ada pengertian hakikat matematika yang dikemukakan oleh Hudoyo, yaitu berkenaan dengan ide-ide struktur-struktur dan hubungan-hubungannya yang diatur menurut urutan yang logis. Nah, jadi matematika berkenaan dengan konsep-konsep yang abstrak. Nah, selanjutnya dikemukakan bahwa apabila matematika dipandang sebagai struktur dari hubungan-hubungan, maka simbol-simbol formal diperlukan untuk membantu memanipulasi aturan-aturan. Nah, yang tentunya dapat beroperasi dalam Nah, sedangkan menurut Sujaji berpendapat bahwa simbol-simbol di dalam matematika umumnya masih kosong dari arti sehingga dapat diberi arti sesuai dengan lingkup semestanya. Nah, untuk menurut James and James pada tahun 1976, matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Nah, matematika juga terbagi dalam menjadi 3 bagian besar, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa matematika itu terbagi menjadi 4, yaitu aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis. Dengan mencangkup itu aritmatikanya terdapat teori bilangan dan statistika. Nah, untuk
matematika itu memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari karena tanpa kita sadari matematika sering digunakan misalnya dalam perdagangan, mengukur luas suatu benda atau rumah dan masih banyak lagi. Hal itulah yang merupakan menjadi salah satu yang membuat seseorang tidak akan bisa terlepas dari yang namanya matematika. Nah, matematika ini merupakan suatu ilmu eh, yang mengedepankan logika tentang bentuk-bentuk, konsep, dan suatu besaran yang saling memiliki keterkaitan atau hubungannya. Nah, matematika terkadang seringkali dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit bagi segelintir siswa karena materi dalam matematika kerap sekali berhubungan dengan rumus-rumus yang terkadang membuat pikiran siswa itu cukup terkuras. Nah, padahal jika kita mengetahui tentang konsep dari mana rumusnya itu tersebut berada, kita akan lebih mudah untuk mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan matematika. Nah, sekarang ada menurut Hudoyono dalam bukunya berjudul Nawi pada tahun 2012, halaman 84, yaitu menyatakan bahwa pembelajaran matematika adalah belajar mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur matematika, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika itu. Sedangkan menurut Rahayu, pada tahun 2007, halaman 2 mengungkapkan bahwa hakikat pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan seseorang atau peserta didik melaksanakan kegiatan belajar matematika dan pembelajaran matematika itu harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika. Nah, sedangkan menurut Ahmad Susanto, pada tahun 2013, dalam bukunya halaman 186, pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar yang dibangun oleh guru untuk develop kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya untuk meningkatkan yang baik terhadap materi matematika. Nah, kita dapat simpulkan dari beberapa pendapat yang tadi, melalui analisis sintetis, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika itu merupakan suatu proses belajar mengajar yang mengandung dua jenis kegiatan yang tidak terpisahkan. Nah, kegiatan tersebut adalah belajar dan mengajar. Kedua aspek ini akan berkolaborasi secara terpadu menjadi suatu kegiatan pada saat terjadi interaksi antara siswa dengan guru, antara siswa dengan siswa, dan antara siswa dengan lingkungan saat pembelajaran matematika sedang berlangsung. Nah, maka dapat disimpulkan juga bahwa pembelajaran matematika itu adalah suatu proses belajar atau proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola pikir siswa dalam memahami atau memecahkan masalah yang ada sehingga siswa diharapkan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada menurut Daryanto pada tahun 2005, halaman 8, tujuan pembelajaran adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki siswa. Nah, sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur, sedangkan menurut tim MKPBM pada tahun 2011, tujuan pembelajaran yaitu yang pertama adalah mengasah dan mengembangkan kemampuan siswa melalui pembelajaran matematika. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan siswa yang berkaitan dengan matematika sebagai bekal untuk meniti pendidikan ke jenjang yang selanjutnya, yaitu sampai pendidikan menengah atas. Yang ketiga adalah memberi pandangan yang luas, melatih siswa memiliki sikap disiplin, berpikir kritis, logis, cermat, dan serta menghargai matematika dalam penerapannya. Nah, yang keempat ada memberi pandangan yang luas, melatih siswa memiliki sikap disiplin, berpikir kritis, logis, cermat, dan menghargai matematika dan penerapannya. Nah, untuk selanjutnya ada kemampuan komunikasi matematis menurut Izzati pada tahun 2010 halaman 721.
yaitu merupakan kemampuan menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan gagasan dan argumen dengan tepat, singkat, dan logis. Nah, kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu aspek dalam standar proses pembelajaran matematika menurut rekomendasi nasional Council of Teacher Mathematics pada tahun 2000 halaman 12. Nah, ada pula indikator standar proses komunikasi yang direkomendasikan oleh NCTM, meliputi yang pertama itu mengukur atau mengatur dan menggabungkan ide matematis siswa melalui komunikasi. Yang kedua adalah mengkomunikasikan ide matematis siswa secara koheren dan jelas pada siswa lain, guru maupun dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah menganalisis dan mengevaluasi ide dan strategi matematis orang lain. Dan yang keempat adalah menggunakan bahasa matematika untuk menyatakan ide matematis dengan tepat. Nah, tentunya kita dapat menyimpulkan dari beberapa pendapat atau pemaparan tersebut bahwa kemampuan komunikasi matematis itu penting dimiliki siswa. Namun, hasil dari PISA atau Program International of Student Assessment tahun 2012 dalam Chester tahun 2014 halaman 8 menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis Indonesia itu masih sangat rendah. Berdasarkan rata-rata skor literasi matematika, Indonesia itu menempati peringkat ke-4 dari 65 negara yang berpartisipasi memperoleh skor 375 dari rata-rata skor yang ditetapkan. Nah, menurut OECD, yaitu pada bukunya halaman 494, kemampuan komunikasi termasuk salah satu aspek yang diamati dalam PISA. Umumnya siswa Indonesia itu kurang terlatih dalam menyelesaikan soal-soal dengan karakteristik seperti soal-soal PISA yang menuntut argumentasi dan dalam penyelesaian. Nah, tentunya selain kemampuan komunikasi matematis, ada aspek lain juga yang patut diperhatikan dalam pembelajaran, yaitu afektif siswa. Nah, salah satunya self-confidence. Nah, self-confidence itu adalah percaya diri. Nah, menurut Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT, pada tahun 2009, halaman 3 dapat diartikan sebagai kepercayaan yang dimiliki individu dalam meraih kesuksesan dan kompetensi mempercayai kemampuan mengenai diri sendirinya dapat menghadapi situasi di sekelilingnya. Gitu. Siswa yang memiliki self-confidence yang tinggi akan mempercayainya dirinya itu mampu menyelesaikan masalah yang ada dalam kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Nah, yang kedua itu di sini juga terdapat kesulitan siswa yang kurang mampu membayangkan suatu objek yang harus diamatinya. Nah, entah dengan menggunakan teknologi ataupun dengan cara menggambar di atas kertas. Nah, bagaimana metode belajarnya? Guru itu harus mengupayakan strategi belajar untuk mempermudah siswa dan meningkatkan minat belajar siswa. Nah, karena minat belajar itu akan berpengaruh pada motivasi belajar juga ya. Sejalan dengan hasil PISA, motivasi berprestasi itu berhubungan positif dengan prestasi di sekolah dan kepuasan hidup. Rata-rata di seluruh negara OECD, siswa di kuartal teratas indeks motivasi berprestasi mendapat skor 37 poin. Lebih tinggi dalam sains dengan kepuasan hidup yaitu 0,7 poin lebih tinggi dalam skala 0 hingga 10. Nah, daripada siswa di bawah indeksnya. Nah, selanjutnya semua negara dan ekonomi PISA kecuali Belgia dan Swiss itu siswanya itu kurang beruntung memiliki tingkat motivasi berprestasi yang lebih rendah daripada yang beruntung gitu. Nah, rata-rata di seluruh negara OECD itu siswa imigran melaporkan motivasi berprestasinya itu yang lebih tinggi daripada siswa yang non-imigran. Nah, ini bagi guru motivasi belajar itu dapat menjadi salah satu masalah terbesar pada pendidikan menengah menurut Del Rio dan Ivares pada tahun 2002. Nah, hal ini sejalan dengan observasi yang dilakukan oleh Nur Hadiani pada tahun 2010. Itu guru
pengajar matematika di salah satu SMP negeri di Kabupaten Cilacap itu mengatakan bahwa motivasi belajar siswa itu khususnya dalam mempelajari matematika pada umumnya masih sangat rendah. Tentunya hal ini disebabkan juga oleh beberapa faktor, diantaranya suasana lingkungan yang kurang mendukung siswa belajar. Nah, berdasarkan hasil wawancara gitu dari Rohman dan Karina pada tahun 2018 dengan salah satu guru matematika menyatakan bahwa motivasi belajar siswa itu masih rendah. Nah, rendahnya motivasi ini guru matematika menyatakan bahwa motivasi belajar siswa masih tidak stabil. Rendahnya juga itu banyak siswa yang tidak mengerjakan PR, bahkan hanya menyalin dari temannya. Nah, sejalan dengan dialog awal dengan guru matematika di salah satu SMP Kabupaten Cilacap, nah, motivasi belajar siswa pada pelajaran matematika itu cenderung rendah. Siswa yang termotivasi pada pelajaran matematika di tiap kelasnya biasanya tidak lebih dari 5 siswa, bayangkan. Hanya 5 siswa, dan tidak akan lebih dari 5 siswa yang termotivasi dalam pelajaran matematika. Nah, tentunya siswa yang motivasinya baik biasanya memang menyukai pelajaran matematika sejak dulu. Nah, sedangkan siswa yang motivasinya kurang baik biasanya dikarenakan sering merasakan kesulitan, malas, dan tidak suka dengan cara mengejar gurunya gitu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Yanti et al. Pada tahun 2013, terungkap bahwa peserta didik itu kurang memiliki motivasi dalam belajarnya, seperti saat ditanya mengenai materi, pelajaran, dia tuh tidak menjawab atau diam tidak berkutik gitu, tidak mau mengerjakan soal karena takut gagal, mengabaikan tugas-tugas yang diberikan guru. Nah, bisa juga tidak mau mengerjakan soal karena dia takut gagal gitu, atau menghindari pelajaran matematika dengan cara bolos sekolahnya gitu, atau bolos pelajarannya seperti itu. Nah, tentunya di bab 1 itu terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah itu terdiri dari apa yang akan kita bahas pada skripsi ini atau proposal ini gitu ya. Tentunya di sini rumusan masalahnya itu berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah tadi, dan pembatasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini itu adalah bagaimana kemampuan komunikasi siswa SMA atau ditinjau dari self-confidence-nya gitu. Nah, di sini tentunya kemampuan komunikasi matematis yang akan kita bahas gitu ya. Nah, kita akan menjelaskan pengertian dari operasional permasalahan yang akan dibahas. Nah, berdasarkan judul penelitian analisis kemampuan matematis dan self-confidence siswa SMA, dapat didefinisikan istilah sebagai acuan teori penelitian ini antara lainnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada analisis. Kita tahu arti analisis dalam KBBI itu disebutkan bahwa analisis adalah sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau bisa juga karangan, perbuatan, dan lainnya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Nah, sebab musababnya, duduk perkaranya, dan sebagainya. Intinya di analisis ini kita harus mencari tahu atau memecahkan masalah dengan cara kita mengulik atau menyelidiki tentang permasalahan ini gitu. Yang kedua ada kemampuan komunikasi matematis. Nah, di sini kemampuan komunikasi matematis itu adalah kemampuan menyampaikan gagasan atau ide matematis baik secara lisan maupun tulisan, serta kemampuan memahami dan menerima gagasan atau ide matematis orang lain secara cermat, analisis, kritis, dan evaluatif untuk mempertajam pemahaman. Yang ketiga adalah self-confidence. Self-confidence. Self-confidence atau percaya diri adalah salah satu aspek kepribadian yang penting pada seseorang. Nah, percaya diri ini merupakan atribut yang sangat berharga gitu pada diri seseorang dalam kehidupan dan masyarakat. Tanpa adanya rasa percaya diri,
itu akan menimbulkan banyak masalah gitu pada diri seseorang untuk kedepannya, penghargaan dalam belajarnya, dalam lingkungan belajarnya yang kondusif gitu. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tentunya penelitian ini harus memiliki tujuan. Pada penelitian ini tujuannya adalah untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa yang ditinjau dari self-confidence siswa pada materi lingkaran gitu. Nanti untuk kedepannya atau untuk teman-teman, materinya materi terserah apa aja yang mau diangkat oleh teman-teman gitu. Tentunya dalam penelitian juga harus memiliki manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pelaksanaannya. Adapun manfaatnya secara pertama itu secara teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang menambah referensi dan literatur mengenai analisis kemampuan matematis dan self confidence siswa SMA. Yang kedua itu memiliki manfaat praktis. Jadi terutama untuk sekolah, guru, siswa, penelitian, masing-masing harus memiliki manfaatnya, entah untuk mengembangkan proses pembelajarannya atau mengembangkan cara belajarnya gitu ya. Lanjut ke bab 2, yaitu adalah landasan teori. Nah, landasan teori ini berisikan tentang pengertian dari beberapa materi yang akan diangkat, misalnya pengertian komunikasi matematis. Pengertian Savaria mengemukakan bahwa komunikasi matematis berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis yang artinya sama. Kemudian menjadi communication yang berarti komunikasio yang berarti pertukaran pikiran. Selanjutnya diambil alih di dalam bahasa Inggris menjadi communication atau komunikasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses penyampaian informasi, pengertian, dan pemahaman atau pengiriman dan penerimaan. Nah, menurut Fahru Azi mengatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian suatu informasi atau gagasan dari seseorang kepada orang lain untuk memberitahu pendapat atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Theodorson dan Theodorson menyatakan bahwa komunikasi itu adalah penyebaran informasi ide-ide sebagai sikap atau emosi dari seseorang kepada orang lain, terutama melalui simbol-simbol gitu. Menurut NCTM menyatakan bahwa komunikasi matematis adalah salah satu kompetensi dasar matematis yang penting dari matematika dan pendidikan matematika. Tanpa komunikasi yang baik, maka perkembangan matematika itu akan terhambat. Nah, yang selanjutnya adalah kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan yang menyampaikan gagasan atau ide matematis baik secara lisan maupun secara tulisan, serta kemampuan memahami dan menerima gagasan atau ide matematis secara cermat, analisis, kritis untuk mempertajam pemahaman. Nah, di sini ada landasan teori juga, lanjutan dari yang tadi. Ini itu akan masih membahas komunikasi matematis yang notabene ada 5 pembahasan dari beberapa para ahli, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis adalah salah satu syarat kemampuan dasar matematis yang perlu dimiliki seorang siswa, karena kemampuan ini dapat mencerminkan gitu seberapa jauh pemahaman matematika yang letak konsepnya konsep matematika siswa gitu. Intinya di sini tuh siswa dapat memahami matematika tidak secara cepat, namun secara paham dengan soalnya, paham dengan konsep pengerjaannya seperti itu. Nah, selanjutnya ada self confidence yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Nah, di sini kita akan menambahkan ada landasan teorinya ya. Nah, intinya dari self confidence ini yaitu memiliki keyakinan gitu bahwa seseorang mampu menanggulangi masalah dengan situasi terbaik dan dapat memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain. Kita dapat simpulkan dari pendapat dari beberapa para ahli
bahwa berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa self-confidence atau percaya diri adalah sikap atau perasaan yakin seseorang akan potensinya yang dimiliki. Keyakinan itu akan menimbulkan suatu dorongan dan prestasi mengenal kelebihan kekurangan dirinya sehingga ia mampu untuk menyelesaikan masalah atau tugas yang terjadi di hidupnya. Nah, self-confidence ini berbeda dengan self-efficacy, di mana self-efficacy itu adalah sikap menilai atau mempertimbangkan kemampuan diri sendiri dalam menyelesaikan tugas yang spesifik. Nah, sedangkan dalam self-confidence ini lebih ke sikap yakin akan kemampuan diri yang dimiliki dalam menyelesaikan masalah atau tugas yang ada dari hidupnya. Tentunya ada kerangka berpikir juga. Nah, pada penelitian ini itu bermaksud untuk kemampuan mengetahui gitu seberapa besar kemampuan komunikasi siswa kelas 10 tentunya pada siswa SMA ditinjau dari self-confidence dalam menyelesaikan soal lingkaran atau apapun yang akan kalian angkat ya untuk materinya. Nah, penelitian ini juga dilakukan dengan memberikan tes dalam bentuk uraian atau esai untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis ini siswa dan angket untuk mengukur self-confidence-nya itu siswa yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan wawancara, menggali informasi lebih dari informasinya itu lebih dari pada yang kita ketahui gitu. Jadi kita menyimpulkan dari informasi lapangan juga. Nah, dari penelitian ini nanti akan diketahui bagaimana kemampuan komunikasi matematis dalam menyelesaikan soal terkait materi lingkaran. Karena adanya keterbatasan dalam penelitian ini seperti yang telah dijelaskan pada batasan masalah sebelumnya. Nah, penelitian ini mengambil 10 siswa sebagai subjek penelitian berdasarkan pertimbangan dari guru matematika, yaitu siswa yang dapat menyelesaikan angket dan soal dalam rentan waktu yang telah ditentukan dan mudah dihubungi untuk diwawancarai nantinya. Proses pemberian soal ini serta angkatnya itu kepada siswa yang subjek penelitian melalui perantara guru matematika secara online melalui aplikasi WhatsApp. Karena sekarang lagi pandemi, setelah soal dan angket selesai dikerjakan oleh siswa, subjek penelitian melakukan peneliti tentu melakukan wawancara terhadap masing-masing subjek. Wawancara dilakukan satu persatu gitu agar data wawancara tidak tergabung dan valid. Nah, proses wawancara ini juga dilakukan secara online di aplikasi WhatsApp. Semua data hasil komunikasi itu ada 36 untuk data komunikasi matematis, angkat self-confidence, dan wawancara, yaitu akan ditriangulasi untuk mendapatkan data yang kredibel, data-data yang sudah terkumpul, kemudian direduksi. Gitu. Data yang sudah disaring ini akan disajikan dan dilakukan analisis yang dideskripsikan. Nah, setelah proses analisis selesai, maka akan diketahui kemampuan komunikasi siswa ditinjau dari self-confidence siswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, di dalam metodologi penelitian ini ada beberapa poin gitu. Salah satunya metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam peneliti ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Nah, penelitian dengan menggunakan metode deskriptif itu adalah penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu gejala, peristiwa, atau keadaan yang sedang diteliti secara mendalam. Nah, penelitian kualitatif ini itu meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti ini adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sumber data dilakukan secara purposive atau teknik penentuan sampel berdasarkan tujuan, dan snowball, yaitu teknik penentuan sampel subjek yang dipilih berdasarkan kebetulan. Nah, teknik pengumpulan data ini dapat ditriangulasi, atau triangulasi itu adalah gabungan. Nah, analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Nah, dan hasil penelitian kualitatif ini lebih ke menekankan makna daripada generalisasi. Tentunya proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif, mulai dari tema-tema khusus, tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Nah, adapun tujuan dari penggunaan pendekatan ini atau
kemampuan kualitatif ini yaitu dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan secara lebih cermat dalam serta memperoleh pemahaman tentang kemampuan komunikasi matematis yang dimiliki oleh siswa dalam materi lingkaran ditinjau dari self-confidence siswa. Nah, untuk waktu dan tempat penelitian ini, peneliti atau saya akan melakukan penelitian ini pada siswa kelas 10 semester genap tahun ajaran 2021-2022 dimulai pada tanggal 18 Mei sampai tanggal 31 Mei di SMA Negeri 3 Cimahi yang beralamat di Jalan Karya Kelas nomor 227 Cimahi. Nah, untuk subjek penelitiannya ini adalah siswa SMA 3 Cimahi yaitu kelas 10 tahun ajaran 2021-2022, subjek yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut informan yang dijadikan tempat bahkan konsultan untuk menggali informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Nah, seperti Patton dalam bukunya yang berjudul Qualitative Evaluation and Research Method mengatakan there are no rules for sample size in qualitative inquiry. Sample size depends on what you want to know, the purpose on the inquiry, what's at stake, what will be useful, what will have credible, and what can be done with available time and research. Nah, hal ini berarti tidak ada aturan khusus mengenai jumlah subjek penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini dipilih dengan mempertimbangkan penjelasan atau informan dari guru pelajaran matematika. Ada juga teknik penentuan subjek penelitian. Nah, teknik penentuan subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sample yang dipilih berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, yakni mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari self-confidence siswa. Nah, penentuan subjek penelitian ini didasarkan pada hasil angket self-confidence siswa. Nah, self-confidence siswa dapat dikategorikan pada 3 jenis, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian dipilih 3 orang siswa pada setiap jenis kategorinya. Nah, subjek penelitian yang telah dipilih secara purposif selanjutnya akan dianalisis kemampuan komunikasi matematisnya sesuai dengan hasil pengerjaan tes kemampuan komunikasi matematis yang telah diberikan atau soal yang telah diberikan. Nah, yang kelima ada jenis dan sumber data penelitian. Jenis data ini lebih cenderung pada pengertian data atau macam-macam data dan apa yang harus dikumpulkan oleh peneliti. Nah, menurut Patton terdapat 3 jenis data dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara atau interview, pengamatan atau observasi, dan dokumen. Nah, adapun jenis data dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Patton yang menghasilkan deskripsi tempat penelitian, hasil pengerjaan, angkat self-confidence, serta hasil pengerjaan soal kemampuan komunikasi matematis dan hasil wawancara penelitian dan subjek. Nah, sumber data menurut Sanusi cenderung pada pengertian dari mana berasalnya gitu sumber ini. Nah, data ini itu diambil dari mana gitu. Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang itu dikumpulkan dari orang lain atau pihak lain gitu. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini juga adalah data primer dan data sekunder. Data yang primer yang digunakan adalah hasil wawancara dan subjek penelitian setelah subjek mengisi angket kepercayaan siswa dan mengerjakan soal tes kemampuan komunikasi matematisnya gitu. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah data hasil dari pengerjaan angket self-confidence dan soal kemampuan komunikasi matematis pada materi lingkaran atau materi yang akan diangkat pada penelitian nanti. Nah, selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian yang akan digunakan itu ada 3 cara. Yang pertama itu dengan penyebaran angket.
entah angket self confidence atau angket komunikasi matematis siswa gitu ya. Nah, untuk angket itu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dari suatu angket yang tentang self confidence tadi yang telah ada, yang akan dipublikasikan pada buku hard skill atau soft skill matematik siswa. Yang kedua adalah pedoman pensukaran angket yang digunakan nanti untuk mengukur self confidence siswa adalah dengan menggunakan skala Likert yang dimodifikasi oleh Gabriela. Nah, menurut Sugiono, skala Likert itu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Nah, siswa diminta untuk memberi tanda checklist biasanya ya. Nah, pada pilihan jawaban yang telah disediakan, terdapat 4 atau lebih pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu adalah pilihan untuk pengisian angket. Yang kedua ada secara tes. Secara tes itu misalnya materi yang digunakan menyusun soal tes itu adalah materi lingkaran yang berbentuk soal uraian. Jadi untuk tes ini kalian akan membuat soal dengan materi yang akan kalian angkat dalam judulnya gitu. Yang ketiga ada pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini digunakan sebagai acuan dalam melakukan wawancara kepada subjek penelitian setelah menyelesaikan angket self-confidence dan soal tes kemampuan komunikasi matematis yang diberikan. Nah, wawancara ini juga bersifat semi-struktur, yang mana dalam pelaksanaannya itu lebih bebas gitu bila dibandingkan wawancara terstruktur. Nah, wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi lebih tentang kemampuan komunikasi matematis yang telah diperoleh melalui tes. Nah, contohnya wawancara dilakukan secara online dengan bantuan aplikasi WhatsApp antara peneliti dengan subjek penelitian. Untuk wawancara ini dilakukan secara kondisional ya. Apalagi di saat pandemi seperti ini bisa menggunakan WhatsApp atau Google Form. Sementara bisa juga dilakukan secara langsung, bertanya kepada guru atau siswa yang akan menjadi subjek penelitiannya. Tentunya kita akan masuk ke teknik analisis data. Nah, di sini terdapat analisis soal dan angket, analisis wawancara, analisis data. Nah, analisis wawancaranya itu dilakukan pada 9 siswa, merupakan subjek penelitian. Hasil wawancaranya itu diubah dari bentuk lisan ke tulisan yang kemudian dihubungkan dengan hasil tes uraian yang untuk melengkapi data-data penelitian yang telah diolah. Nah, analisis data ini adalah salah satu fase kualitatif yang sangat penting karena melalui analisis data inilah penelitian dapat memperoleh wujud dari penelitian yang dilakukannya. Jadi analisis itu adalah suatu upaya untuk mengurai menjadi bagian-bagian sehingga susunan atau tatanan bentuk dari suatu yang diuraikan tersebut tampak dan jelas gitu. Dan karena adanya analisis data, kita bisa tahu secara lebih terang ditangkap maknanya atau dengan lebih jernih dimengerti duduk perkaranya seperti itu. Nah, analisis data ini dalam penelitian kualitatif dilakukan pada pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data ini, data ini dimasukkan ke periode tertentu gitu. Mills dan Hubersman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif itu dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Nah, mungkin cukup sekian untuk proposal penelitian kualitatif ini. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih semuanya.